Hai guys, ketemu lagi dengan channel Herowan dengan saya sendiri. Eh, aku mau share pengalamanku belanja di suatu aplikasi penjualan online. Sebutkan inisialnya X aja lah, pakai inisial X. Aku itu kan beli HP. Nah, HP ya nggak seberapa sih harganya mah, cuman ya lumayan aja buat aku. Aku udah inilah istilahnya udah transfer lah, udah deal harganya segini, deal aku transfer ke Indomaret. Nah, dikirimlah tuh dari pelapaknya ya, selang aku transfernya malam, dikirimnya sore, kan selalu tak cek tuh. Terus dikirim selang sehari apa 2 hari tuh datanglah tuh paket. Assalamualaikum, ya ada dengan nama ini. Oh, ada saya sendiri. Nah, dipoto kan akunya, cuman aku nggak merhatiin muka kurirnya tuh. Aku positive thinking aja nih, udah pakai tak taruh, tak tinggal pergilah, tinggal ngapa-main lah, ituin kegiatan. Baru malamnya tak buka, tak unboxing. Penasaran kan, namanya istilahnya barang yang ingin dibeli, tak unboxing satu persatu, data gunting pelan-pelan tuh, tak videoin. Untungnya tak videoin itu mah, biasanya kagak, biasanya percaya aja lah biasanya, tapi ini di hati tuh kayaknya ini harus divideoin. Nah, tak videoin, tak buka satu-satu. Tahu-tahu guys, batu isinya. Chargerannya mah ada, cuman HP-nya diganti sama batu. Coba gimana kalau terjadi ke diri kamu guys? Pasti kecewa kan? Nah, langsung lemes lah aku. Mikir, udahlah aku komplain. Itu riwayat komplain lah istilahnya, komplain ke aplikasi itu. Udah dicat, terus aku chat pelapaknya juga, chat ini gimana Gan, kok isinya nggak sesuai yang aku order. Aku kan ordernya HP, kok jadi batu sih, bilang gitu. Nah, sama pelapaknya dibales, enggak kak, saya itu udah sesuai pesanan, itu pasti ada kesalahan, tapi bukan dari saya, soalnya saya ada videonya juga, video pengepakannya, bahwa yang dikirim mama saya itu bener-bener HP. Ya udahlah, aku habis chat pelapak, ya udah aku chat komplain di live chat. Itu diskusi lah. Nah, sama-sama ngotot. Yang pelapaknya bilang dia itu ngasih HP, tetapi ya di nyampe tempat aku batu bukan HP guys. Gimana coba? Siapa yang salah? Pikir-pikir, akhirnya pelapaknya ngomong, kali itu kurir nakal kak. Siapa tahu kurirnya nakal. Nah, nggak ada titik temu tuh, sampai sekarang belum ada solusinya. Lagi diselidikin katanya di aplikasi tersebut. Ya udahlah, akhirnya kita cuma bisa pasrah aja ya, semoga ada solusi kedepannya yang menguntungkan kedua belah pihak guys. Itu aja lah sharing pengalamanku belanja di sebuah aplikasi XXX tuh. Nggak nyebutin nama lo, aku lo, cuman aplikasi XXX. Udah guys, sampai jumpa lagi di
apa di konten selanjutnya. Dan saya ingatkan kepada semua rekan-rekan YouTube, apabila membeli suatu barang melalui online, alangkah baiknya sebelum barang kita di unboxing dan setelah kurirnya datang, saya harapkan kurirnya dipoto dulu, dan kita nggak tahu di manakah ya ke titik kesalahannya, apakah dari si penjualnya atau dari si kurirnya gitu, atau di bagian ekspedisinya guys ya. Jadi kurang tahu, kita belum tahu titik terangnya itu. Tapi setelah saya konfirmasi sama pihak aplikasinya, ini gimana nih solusinya gitu kan. Nah, dari pihak aplikasi dia mengatakan bahwasanya kami sedang melakukan investigasi. Jadi mau cari titik terangnya mana yang salahnya gitu ya. Dari pihak admin aplikasinya terus menyelidiki, tapi barang pesanan yang saya pesan itu ya guys ya, dari tanggal 9 sampai sekarang itu ya belum didapat barang pesanan yang saya inginkan gitu, yang sesuai. Misalkan kita pesan HP, malah dikasihnya batu. Nah itu, jadi saya harap ke aplikasinya itu secepatnya cari investigasinya. Emang sih kita kan nggak segampang itu gitu ya, tapi seenggaknya kita konsumen itu kan sebagai raja ya. Jadi kalau di antara si pelapak atau di si kurirnya ada kesalahan, tolong ditindak lanjutin atau disanksi yang tegas gitu. Jadi buat apa? Karena ini udah mencoreng. Entar dulu. Jadi gitu ya guys. Kita apa ya? Kita sebagai konsumen itu kan kurang tahu ya titik terangnya itu. Titik terangnya itu bahwa si penjualnya itu emang udah mengirimkan gitu, udah mau apa, istilahnya menyimpan, dia sedang memvideokan dia sedang unboxingnya juga, sedang mempackingnya gitu ya. Ya saya juga sedang unboxingnya juga saya videoin gitu. Cuman baru-baru kali ini gitu saya di aplikasi inilah, saya dikecewakan sekali gitu ya guys ya. Dikecewakan sekali karena apa ya? Ya dulu-dulu mah enggak, baru kali ini. Belum pernah gitu ya. Belum pernah saya itu mau beli laptop, mau beli barang elektronika seperti HP lain juga, terus beli peralatan buat medis, terus peralatan kakas dan kunci-kunci itu belum pernah saya kayak gini gitu ya guys. Tapi kenapa kok sekarang-sekarang ini baru kali ini gitu ya, apa ya, ada eh, apa ya, sangat benar-benar merugikan sekali lah. Merugikannya itu apa? Merugikan terhadap nama baik aplikasi. Kalau di antara penjual dan kurirnya salah satunya ada yang salah, ya itu udah, di antara mereka berdua itu ada yang salah gitu, antara si penjual dan si kurirnya gitu ya. Kami, saya sebagai konsumen gitu ya. Kalau sampai terjadi begini gitu ya, yang jeleknya siapa nanti? Gitu. Yang jeleknya itu aplikasinya juga kena. Kenapa? Wah ini gini-gini gitu kan. Maka saya harap nih, tolonglah jangan sampai, kecuali dalam apa ya, dalam aplikasinya ada kata-kata yang lain itu maklumi. Tapi ini nggak ada kata-kata yang lain, jadi saya percaya. Jadi saya beli produknya dan saya lihat komen-komennya baik sekali gitu ya. Bintangnya juga bintang 5 semua.
Tapi kenapa gitu, ini nggak tahu saya juga mana yang salahnya, mana yang ini nggak tahu pokoknya. Yang penting saya udah pas waktu unboxingnya itu langsung saya videoin gitu ya. Karena saya juga baru kali ini sama istri saya, wah pengen di videoin, ya udah videoin aja dulu dah. Sekalian mau diupload ke YouTube gitu ya. Bener gitu. Karena apa ya? Pirasat gitu ya antara saya sama istri saya. Udah videoin dulu aja dah. Jadi biar enak kita ada apa-apa kalau perasaan nggak enak gitu ya istilahnya. Baru kali ini beli kok perasaan itu nggak enak gitu. Beli barang elektronik kok nggak enak gitu, pinginnya di videoin. Kalau sebelum-sebelumnya enggak di videoin gitu. Pas gitu ya, bener terjadi. Ya namanya firasat gitu ya, namanya firasat dalam hati kita gitu kan. Dalam hati kita itu pasti ada indera, indera ke satu dan kedua dan ketiga lah, sampai berapa lah ya indera, panca indera itu. Cuman firasat saya sama istri saya udah videoin dulu dah gitu ya, karena kayaknya nggak enak nih gitu. Ya udah kan di videoin dia, ternyata bener guys, isinya batu cor-coran lah. Aduh, kecewa ini saya nih. Yang pertama kan kalau kita sebagai konsumen kan, yang pertama kan kita nggak tahu ya mana titik salahnya gitu ya. Kalau konsumen kan taunya penjual. Kok penjual begini ya? Saya tanya ke penjualnya itu, kenapa kok begini ya? Kata saya, nggak sesuai dengan pesanan gitu. Nah, bisa lama-lama ya si penjualnya, enggak gini. Saya nggak tahu kan, Anda penjual, kenapa ngasihnya begini gitu kan. Nah itu guys, saya ngotot, istri saya ngotot gitu ya. Ya akhirnya bersama admin satu aplikasinya ditengahin, udah kita cari solusinya, nanti kita harap tunggu kepada dua belah pihak antara penjual dan pembelinya dan konsumennya. Karena apa? Konsumen itu adalah raja. Jadi jangan lama-lama gitu ya aplikasinya itu. Ya ini kan udah dari tanggal 9 ya. Sekarang tanggal 16 ya. Ya 7 lah. 7 hari gitu ya. Udah 7 hari. Jadi seminggu gitu. Uang udah. Istilahnya udah saya transfer gitu melalui Indomaret ya uangnya. Tapi barangnya cuma cacaran sama batu cor-coran, apa-apaan ini kan. Uangnya nggak tahu di mana gitu sekarang, apa masih di aplikasinya atau udah keterima sama pihak penjualnya, saya nggak tahu gitu kan. Tapi ini konsumennya belum dapat apa-apa, cuma ya istilah dapat kardus HP, chargeran, sama batu cor-coran. Waduh, ini konsumen sangat dikecewakan sekali. Kalau konsumen sampai begini nih, saya kasih tahu nih, sebagai punya aplikasi ya langsung tindak tegas tuh, siapa yang salahnya gitu ya, langsung ditindak tegas. Mau itu pihak penjual, pihak kurir atau bagian ekspedisi lah gitu ya, langsung itu udah mencemarkan nama baik apa aplikasi, dan nama baik misalkan di salah satu pihak gitu. Kalau kita kan konsumen taunya penjual, ini penjual kenapa begini, Anda kenapa ngasih begini, kan penjual kaget. Nah saya nggak tahu apa ininya, nggak tahu dari mana titik salahnya nggak tahu. Jadi saya harapkan itu cari solusinya dengan cepat gitu, buat konsumennya itu nggak terlalu lama nunggu suatu barangnya itu. Kan tiap aplikasi kan pasti ada distributornya lah, seperti distributornya di kota di kota ini pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi langsung kerjanya cepat gitulah. Ini langsung di daerah sini langsung cari siapa ini ya gitu kan, langsung di bercepat, kasus ini cepat kelar lah. Saya juga pingin ya sangat, kalau udah pasti mah
ya balikin atau gimana lah solusinya terbaiknya gitu ya. Jangan sampai nunggu lama-lama sampai 1 minggu atau 2 minggu uang udah ditransfer, barangnya nggak sesuai dengan pesanan. Ya, jangan sampai nunggu 2 minggu lah gitu. Uang mah udah dikasih, tapi barangnya itu guys gimana. Emang sih dalam suatu online gitu ya kita siap-siap aja gitu ya, tapi seenggak-enggaknya yang mempunyai sebuah eh, sarana gitu ya langsung gercep gitu, gerak cepat. Di mana nih, nah langsung gercep gitu, gerak cepat untuk menuntaskan segala permasalahannya. Emang nggak satu aja permasalahannya, banyak gitu ya, karena ini Indonesia kan eh, ada berapa 36 provinsi ya kalau nggak salah sekarang itu. Kalau dulu kan 27 provinsi, karena sekarang udah ada berapa provinsi gitu ya. Emang banyak gitu, nggak satu orang, nggak saya doang, tapi banyak. Tapi seenggaknya sebagai punya sarana itu langsung gerak cepat, istilahnya ada cabang-cabangnya. Oke, begitu aja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.